77,7 FM Talk 21. Balik lagi bersama gue Putra di acara Sharing Anti Boring. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita merubah mindset kita, dan tentunya gue nggak bakalan sendirian di sini. Di sini udah ada teman gue yaitu Roro. Tepuk tangan dulu dong. Jadi gimana kabarnya Roro? Sehat? Alhamdulillah, baik Putra. Sehat. Gimana Putra kabarnya? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, informasi aja, Roro ini adalah teman kampus gue di Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan dia ini salah satu orang yang ibaratnya menurut gue ya, itu dibandingkan dengan teman-teman sebaya kita, pengalaman dia tuh udah jauh banget. Jadi udah kerja di mana aja? Udah di IO ya? IO, terus apa lagi? Terlalu melebih-lebihkan nih Putra nih ya. Serius dong, IO, terus apa lagi? Gue pernah kerja di coffee shop sih. Coffee shop, tuh. Jadi di sini gue mau tahu cerita dia tuh kayak awalnya tuh kayak gimana sih gitu. Coba ceritain dong, Bro. Oke, sebelumnya kenapa lu bilang gue jauh satu step dibanding kalian semua? Karena kebetulan kan gue juga lebih tua daripada kalian kan. Gue itu kelahiran 2002. Jadi lebih tua nih. Nah, terus gue juga di usia sebelum 20 itu gue juga pernah namanya di fase down. Down banget. Dan kenapa gue gap year, maksudnya lebih tua daripada kalian. Itu karena gue sempet tes polisi. Oh, oke. Jadi ini yang semuanya nih yang mau pada tes polisi nih ya, siapkan diri kalian ya. Terus? Itu gue gagal di situ. Buat tes itu 3 kali kan. Kebetulan 3 kali? Iya, 3 kali itu gue bener-bener ngabisin waktu gue itu dalam setahun? Enggak, oh, setelah lulus SMA gue ngabisin 3 kali tes itu. Jadi makanya kenapa gue gap year, karena gue fokus pada polisi itu. Oh iya, oke. Nah di situ gue kenapa gue down. Gue ini orangnya ambisius banget, parah ambisiusnya. Tapi gue nggak bisa nge-handle diri gue pada saat gue down itu. Down itu pada saat gue tes. Yeah. Jadi gue terlalu ambisius, gue ikut les di mana-mana, terus les psikologi, les bahasa Inggris, bahkan gue sampai ke Pare. Itu gue les bahasa Inggris. Ya. Yeah. Nah, terus gue les matematika itu private itu dari jam abis maghrib sampai jam 10, dan itu setiap hari, bener-bener setiap hari. Pusing tuh. Nah bener kan. Nah terus dari gitu gue les berenang, gue les fisik segala macam, psikologi, terus TWK, terus bahasa Indonesia dan segala macam. Itu emang salah satu persyaratan kita untuk masuk ke polisi itu, emang tes-tesnya tuh emang kayak gitu-gitu. Iya, benar. Dan terus juga tuh sampai gue tuh ngerawat diri tuh bener-bener kayak gue di behel segala macam. Nah, emang harus rapi. Iya, dulu kan gitu gigi gue nggak rapi kan. Nah udah gitu gue seambis itu. Nah ketika gue tes, gue gagal. Yang pertama oke, gagal. Gue masih bisa handle gue. Masih ada tes kedua gue gagal. Nah tes ketiga gue udah sampai pantohir pada saat itu. Wah, udah akhir banget tuh berarti ya. Makanya itu gue tuh udah harapan gue udah kayak wah gue bakal masuk pede nih. Pede nih. Iya, nah gitu. Udah setelah gitu kan ternyata gagal. Nah karena gue ambisius banget, gue nggak siap nih buat nge-handle diri gue. Jatuh lah situ gue. Nah gue ngedown, terus gue sampai dibawa ke psikiater pada saat itu saking benar-benar gue ngedrop, gue antisosial banget pada saat itu. Ngurung diri banget lah ya. Gue ke psikologi, gue dites kan, kecemasan gue tinggi. Nah terus gue cerita gini, gue dikasih obat pada saat itu. Nah gue dikasih obat, nah pada saat itu gue kayak mikir kayak pertama gue minum nih obat ini. Terus emang sih efeknya tuh agak lebih tenang. Tapi setelah itu gue ngerubah mindset gue, kayaknya gue nggak butuh obat ini deh gitu kan. Gue kayak nggak butuh obat ini deh, kayak gue bisa deh gue bersosialisasi gitu kan, bersosialisasi sama orang gini. Setelah itu awalnya gue takut sama orang nih, bener-bener gue tuh takut banget sama orang, berinteraksi sama orang itu. Berinteraksi sama orang. Terus akhirnya gue memutuskan buat gue kayak
gue coba deh kuliah gitu kan, gue coba deh kuliah, gue coba deh organisasi lain gitu kan, gue coba, akhirnya ya udah gue berani lagi buat kayak ngomong sama orang, berinteraksi sama orang gitu, dan akhirnya tuh obat itu tuh gue buang karena gue ngerasa gue cuma butuh sosial aja gitu loh, gitu karena ya itu di saat gue jatuh gue nggak siap, terus gue ngerubah mindset gue buat berarti itu bukan rezeki gue kan di situ. Awalnya tuh gue bener-bener nggak nerima sama sekali, gue gagal gitu di situ. Ya udah gue kayak bisa deh, akhirnya gue ikut kuliah, terus gue coba-coba ikut organisasi di kampus kan, gue ikut, terus gue nyalurin hobi gue di bidang olahraga lagi gitu. Nah dari situ gue ngerubah diri gue buat ayo deh coba kita sosialisasi lagi, terus gue ikut pernah ada di organisasi di luar kampus tuh namanya Taman Baca Molego tuh, gue pernah kayak ngobrol di situ sama orang-orang yang emang gue nggak kenal. Di situ gue mencoba buat ayo ngobrol-ngobrol lagi gitu, berinteraksi di sini. Oke. Nah, tadi kan lu sempet dari cerita lu itu emang berat banget ya, udah 3 kali tes, bahkan udah sampai ke pantohir ya, tahap akhir itu malah gagal tuh, emang ngedown banget. Nah, yang menarik nih, kan tadi lu bilang begitu lu udah ke psikiater, dikasih obat juga kan, emang itu berarti udah tahapnya udah down banget lah ya. Nah, lu tadi bilang kayak gue kayak bisa deh tanpa obat. Nah, itu titik awal lu bahasanya meyakinkan diri lu untuk ngomong kayak gitu, itu pas lagi ngapain dan kenapa? Apa sih yang bikin lu lepas dari itu? Soalnya kan ya mungkin di luar sana banyak lah ya teman-teman yang saking downnya bahkan sampai ketergantungan obat, nggak bisa lepas malah. Ya jadi awalnya kan pas gue dikasih obat itu gue minum nih, dan orang tua gue bilang sebenarnya kamu bisa lepas dari obat itu, coba maksudnya lebih dekatin sama Tuhan gitu. Dan dulu tuh gue juga pernah sampai di tahap gue kayak kok Tuhan nggak adil sama gue ya, gitu. Gue udah berusaha gini gitu kan. Terus kira gue nyoba nih saran dari nyokap gue kan, ibu gue, kayak coba deh gue buang itu obat, terus gue lebih sosialisasi. Nah itu ketemunya di saat kayak gue sholat tuh gue bener-bener kayak gue minta sama Tuhan nih, ya udah nggak apa-apa, gue ikhlas gitu loh kalau misalnya emang bukan jalannya, tapi permudah jalannya gue ketemu sama orang-orang gitu loh. Akhirnya ya dari gue di kampus itu gue jadi kayak ketemu sama anak-anak organisasi, kayak dia punya track record yang sama gue. Jadi kayak ya lu harusnya bisa gini-gini, coba lu buang gini-gini. Ya udah, kira gue meyakinkan diri gue bakal nggak mau tergantungan sama obat itu. Berarti sebenarnya bantuan dari luar kita pun perlu banget ya. Lingkungan tuh menurut gue ya berpengaruh banget bagi kayak mental kita. Tapi kembali lagi sama diri kita yang kita harus menyalurkan diri kita ke hal yang positif gitu. Jangan kayak lu down nih terus lu mabuk-mabukan gitu. Menurut gue itu malah memperhancurkan diri lo gitu. Ya. Coba menurut lo buat teman-teman di luar sana mungkin yang masih ketergantungan banget lah ya, bahkan nggak bisa lepas, malah udah jadi suatu hal yang emang adik banget, udah keseharian dia tuh emang kayak gitu. Coba lu ada pesan buat teman-teman yang di luar sana yang kayak gitu gak? Menurut gue ya, buat yang berobat nih ya ke psikologi, nah lu ya nggak apa-apa, lu lanjutin dulu. Nah udah gitu menurut gue tuh lu bisa gitu loh, tanpa adanya obat lu tuh bisa gitu, kayak ya lu ke sosialisasi aja ke arah-arah yang lebih positif lah, kayak lebih menyalurkan hobi-hobi lu gitu loh. Lu harus berani lepas dari obat itu gitu. Sama lebih ke ketemu banyak orang lagi nggak sih? Iya, lebih ketemu banyak orang, pokoknya harus berani lagi deh interaksi gitu. Ya mungkin emang dari faktor awalnya juga kali ya, karena emang lu nya awal pengen banget nih masuk polisi, lu emang udah sepede itu, apalagi udah sampai pantohir, tapi karena mungkin lu kecewa banget lah ya, udah ketolak sampai ke pantohir, lu udah ngeluangin waktu, ngebuang-buang waktu lu banyak banget, udah ngelakuin ini tuh segala macam, tapi karena emang saking kecewanya, ya lu ya suatu hal yang wajar lah kita kecewa, tapi jangan sampai terlalu larut dalam kekecewaan itu teman-teman. Oke, thank you Roro, terima kasih buat waktunya.
Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram dan subscribe YouTube kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.